bang, gue nggak bisa masak bang, nanti takut disuruh masuk ke dapur, gue nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Dan juga untuk orang Jepang, mereka itu ada berbagai macam karakter, berbagai macam pelafalan. Misalnya mereka ada yang dari usia muda sampai usia tua, itu cara berbicara mereka berbeda seperti itu. Jadi banyak perbedaan yang akan teman-teman temukan, atau penggunaan bahasa mereka juga akan berbeda seperti itu. Di sana teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali tentang perdapuran seperti itu, dan gue rasa itu sesuatu yang tidak bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman tidak langsung masuk ke bidangnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali keuntungannya yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman bekerja di dapur. Action, minasang konnichiwa, pau des. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang bidang restoran untuk Visa Tokutegi no. Nah, jadi di bidang restoran itu ada dua subbagian pekerjaan, yaitu ada di bagian kitchen, ada di bagian hall. Kalau bagian kitchen artinya teman-teman itu bertanggung jawab dalam proses memasak makanan, membuat makanan dan mengolah makanan seperti itu ya. Nah, tetapi kalau di hall teman-teman itu bertanggung jawab dalam pelayanan tamu, mengambil tamu, menganai tamu, nanti misalnya melakukan pembayaran, itu biasanya juga tugas orang hall staff seperti itu. Dan juga nanti membersihkan meja dan lain-lain seperti itu. Nah, cuma sayangnya ada sebagian teman-teman kita yang mereka itu khawatir seperti itu, takut diletakkan di bagian yang tidak mereka ingin seperti itu. Misalnya dia minatnya di bagian kitchen, tetapi dia diletakkan di hall staff seperti itu. Apakah sebenarnya ketika kita bekerja di restoran itu kita bisa milih bidang atau subbagian seperti itu? Nah, jadi di sini untuk mencegah kekhawatiran teman-teman kalau seandainya takut diletakkan di posisi yang dimana teman-teman tidak mau, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman tentang lowongan pekerjaan di bidang restoran dan pekerjaannya. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi dulu sebelum gue masuk dan bekerja di restoran, gue itu memang sudah punya pengalaman juga waktu magang, yaitu waktu bekerja di hotel. Gue itu sempat bekerja di bagian kitchen di restoran seperti itu, dan satu kali pernah di hall staff, cuma satu kali sih. Nah, umumnya itu bekerja di kitchen. Jadi gue memutuskan ketika gue ingin masuk ke bidang restoran, gue memilih untuk di bagian kitchen saja seperti itu. Terlepas apakah gue nanti akan dimasukkan di hall staff ataupun di kitchen, itu tidak masalah seperti itu. Tapi kan berbeda kondisi dengan teman-teman yang lain yang mereka itu punya passionnya sendiri seperti itu. Walaupun dia pengennya bekerja di restoran, maunya di bagian ini loh seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah teman-teman bisa memilih bagian atau posisi yang teman-teman inginkan? Jawabannya adalah bisa. Yaitu teman-teman bisa memilih posisi tersebut sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. Misalnya, teman-teman itu bekerja di restoran atau melihat lowongan untuk pekerjaan di restoran. Teman-teman harus cari tahu dulu, apakah ini lowongannya untuk kitchen staff atau hall staff seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat dari sana. Kadang ada memang beberapa restoran itu, beberapa lowongan itu kita bisa lihat dari sana seperti itu ya. Dibutuhkan hall staff atau dibutuhkan kitchen staff seperti itu. Dan juga ketika misalnya teman-teman tidak menemukan apakah lowongan ini untuk kitchen staff atau hall staff, teman-teman nanti akan ditanya oleh si pewawancara, kamu nanti bekerjanya bisanya di mana? Di hall kah atau di kitchen kah? Seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman gue juga begitu. Dia nanya, kamu bisa di hall atau bisanya di kitchen? Kalau gue kan bilang, jawab, gue bisa dua-duanya seperti itu. Terus nanti si pewawancara bilang, kamu prefernya di mana? Kalau gue sih lebih suka di kitchennya seperti itu. Oh ya, kebetulan kami butuhnya di kitchen, jadi kemungkinan kamu akan dimasukkan di kitchen seperti itu ya. Nah, ada. Tetapi dalam beberapa kondisi seperti tempat kerja gue saat ini, gue dulu ditujukan untuk bekerja di restoran ini itu sebagai kitchen staff ya teman-teman, yaitu orang yang bekerja di belakang di dapur seperti itu. Tetapi lama-kelamaan gue itu
mau nggak mau kadang bekerja itu di satu sisi nge-hybrid seperti itu. Selain menjadi kitchen staff, gue juga harus bekerja sebagai hall staff seperti itu. Ya tidak masalah, karena kalau untuk staff status karyawan, memang pekerjaan hybrid seperti itu memang ada seperti itu. Atau mungkin sesekali di hall staff, sesekali di kitchen, itu ada ya kalau karyawan. Mungkin berbeda untuk baito ya. Kalau baito kadang mereka memang hanya bekerja sesuai dengan kebutuhan saja. Tetapi kalau karyawan, perusahaan itu bisa memberdayakan seperti itu ya, mengganti posisinya atau shuffle seperti itu ya. Sebenarnya itu bagus, sebenarnya bagus sekali. Kenapa? Karena teman-teman itu bisa mengupgrade skill teman-teman, bisa teman-teman mendapatkan dua pengalaman sekaligus, yaitu bekerja di kitchen dan di hall seperti itu. Ketika teman-teman itu mendapatkan dua pengalaman tersebut, kemungkinan teman-teman itu untuk naik level itu akan sangat tinggi sekali seperti itu ya. Misalnya ada restoran tempat teman-teman bekerja itu nanti dia buka cabang seperti itu ya. Dia butuh staff ahli seperti itu ya, orang yang sudah berpengalaman. Nah, karena teman-teman itu sudah memiliki kemampuan tersebut, keahlian di hall staff sama di kitchen staff, teman-teman itu bisa saja diangkat jadi manajer toko di toko tersebut seperti itu ya. Nah, jadi ada sisi positifnya. Tetapi kalau sekiranya teman-teman tidak mau, saya maunya fokus di kitchen saja, saya tidak mau bekerja di hall seperti itu ya, teman-teman bisa sampaikan ke atasan teman-teman atau ke TSK teman-teman untuk dinegosiasi seperti itu ya. Berikan alasan teman-teman kenapa teman-teman tidak mau. Misalnya ketika teman-teman hanya ingin bekerja di hall saja, teman-teman berikan alasan, saya ingin lebih memandalami peran saya sebagai pekerja pelayanan tamu seperti itu. Saya suka berbahasa, saya suka berbicara seperti itu ya. Mungkin alasannya seperti itu. Atau mungkin teman-teman hanya mau di kitchen saja. Jelaskan alasan teman-teman, kenapa teman-teman mau di kitchen saja. Saya ingin belajar masakan Jepang segala macam, ingin tahu bagaimana SOP dalam memasak seperti itu ya, misalnya ya. Ini contoh aja. Misalnya seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman bisa memberikan alasan yang jelas dan masuk akal, perusahaan pun akan mempertimbangkan teman-teman. Oh, barangkali memang si anak ini mau fokus pada satu bidang saja, satu posisi saja, karena dia ingin meningkatkan skill dia lebih dalam lagi. Ada ya seperti itu. Nah, jadi itu balik lagi ke keinginan teman-teman seperti itu ya. Nah, tetapi di sini karena gue memiliki dua pengalaman atau bisa dibilang hybrid ya, kadang gue itu mau hall mau kitchen itu nggak masalah seperti itu. Walaupun tujuan awal gue kitchen, tetapi di sini mari kita lihat sisi positif dari kedua posisi ini. Nah, karena ini penting dalam untuk bagi teman-teman mengambil keputusan kalau sekiranya teman-teman ingin bekerja di restoran. Nah, sekarang kita coba bahas dulu apa kelebihan bekerja di hall staff. Nah, sebenarnya dibandingkan kitchen atau dapur, bagian hall staff ini sangat banyak sekali ya dalam melakukan komunikasi ya teman-teman, karena kita berhadapan langsung dengan tamu, melayani tamu secara langsung. Misalnya mulai dari tamu datang sampai tamu pulang, itu teman-teman yang menghadapinya. Kadang mereka mau memesan ini, memesan itu, seperti itu. Kadang mereka bertanya tentang keraguan mereka terhadap menu, itu akan menanyakannya kepada hall staff seperti itu. Nah, ketika teman-teman itu berhasil atau mampu dalam menghadapi tamu, itu pasti kemampuan teman-teman dalam berbahasa akan sangat meningkat sekali. Kenapa? Karena kemampuan teman-teman dalam berbahasa itu akan lebih terasah ketika teman-teman berbicara langsung dengan orang Jepang seperti itu ya. Dan juga untuk orang Jepang, mereka itu ada berbagai macam karakter, berbagai macam pelafalan. Misalnya mereka ada yang dari usia muda sampai usia tua, itu cara berbicara mereka berbeda seperti itu. Jadi banyak perbedaan yang akan teman-teman temukan, atau penggunaan bahasa mereka juga akan berbeda seperti itu. Di sana ketika teman-teman menghadapi orang yang berbagai macam, misalnya seperti ada yang anak muda, ada yang cewek, cowok, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, mereka itu akan bervariasi sekali. Sehingga ketika teman-teman menemukan keragaman yang seperti itu, kemampuan bahasa teman-teman itu akan meningkat. Gue itu sangat merasakan sekali. Beberapa misalnya yang paling sulit itu berkomunikasi dengan orang yang sudah lanjut usia. Kadang mereka itu menggunakan bahasa lama, kadang mereka itu menggunakan logat bahasa daerah, kadang mereka menggunakan pelafalan yang kurang jelas seperti itu. Kadang kita bingung apa ya seperti itu ya. Nah, jadi di situ teman-teman akan dituntut kemampuan teman-teman. Jadi misalnya anggaplah teman-teman tidak tahu kotoba atau kosakata yang mereka gunakan seperti itu ya. Nanti teman-teman itu bisa mencatat memo seperti itu ya. Apa sih ini katanya? Apa sih artinya ini? Nah, nanti setelah teman-teman selesai bekerja atau selesai menganai tamu, teman-teman bisa cari.
Oh, ternyata ini ya artinya, seperti itu. Artinya di situ teman-teman sudah naik satu langkah lagi, seperti itu. Atau misalnya bagaimana cara orang muda atau anak muda menggunakan bahasa simpel, bahasa standar, bahasa gaul, seperti itu ya. Di situ teman-teman juga akan belajar mendapatkan bahasa baru, seperti itu. Bagaimana cara menghadapi anak-anak, bagaimana cara menghadapi orang muda, bagaimana cara menghadapi orang yang lebih tua dari teman-teman. Di situ teman-teman akan banyak sekali belajar, seperti itu. Dan juga bagaimana cara mempelajari pelayanan yang baik, seperti itu ya, sikap beramah tamah kepada tamu, seperti itu ya. Bagaimana cara memperlakukan orang yang mungkin dia punya kekurangan, disabilitas atau apa, itu akan sangat banyak sekali teman-teman pelajari, dan itu akan sangat berguna sekali di lingkungan masyarakat ketika teman-teman itu bermasyarakat di Jepang, seperti itu ya. Dan banyak sekali hal-hal positif yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman bekerja di hall staff, seperti itu. Belum lagi mungkin teman-teman akan disuruh juga untuk melakukan pembayaran di kasir, seperti itu. Nah, ketika teman-teman melakukan pembayaran di kasir, setiap restoran kan itu mesin kasirnya beda-beda, sistem pembayarannya beda-beda ya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman misalnya menggunakan mesin kasir ini, seperti itu ya, mesin kasir yang mungkin teman-teman asing sebelumnya, setelah teman-teman terbiasa, anggaplah nanti kemudian hari teman-teman itu pindah kerja misalnya, seperti itu ya. Nah, teman-teman ternyata menggunakan alat yang sama, seperti itu ya. Nah, teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan alat tersebut. Kalau misalnya alatnya beda pun teman-teman sudah memiliki pengalaman dalam melakukan proses pembayaran, seperti itu ya. Nah, nanti pengalaman atau keahlian teman-teman itu akan seiring meningkat ketika teman-teman melakukan kesalahan atau kebingungan. Misalnya teman-teman salah kaikei misalnya, atau salah dalam memandu tamu. Nah, tentunya di situ teman-teman akan butuh peran seorang manajer toko dalam membantu masalah teman-teman, seperti itu ya. Ketika teman-teman menghadapi satu masalah dan berhasil memecahkannya, di situ teman-teman lagi-lagi naik satu langkah ya dalam proses memecahkan masalah. Nah, dalam proses memecahkan masalah ini, teman-teman kan tentunya akan dipandu oleh staf lain atau misalnya tencho atau leader, seperti itu ya. Di situ teman-teman juga bisa belajar bagaimana cara memecahkan masalah, yang mana nanti ketika teman-teman melihat tencho teman-teman itu memecahkan masalah, teman-teman bisa pelajari, oh ternyata seperti ini ya cara memecahkan masalah. Itu membuat teman-teman naik tingkat, sehingga nanti ada kemungkinan ketika teman-teman itu naik pangkat sebagai leader, chief, tencho, teman-teman itu sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan, seperti itu ya. Nah, jadi banyak sekali sisi positif yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman bekerja di hall staff, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan kitchen staff? Karena gue adalah orang yang prefernya bekerja di kitchen, di dapur ya teman-teman. Tentunya gue merasa banyak sekali hal-hal yang bisa gue pelajari ketika gue berada di kitchen. Walaupun proses komunikasi tidak sebanyak di hall staff ya teman-teman, tetapi di kitchen pun kita kan saling berkomunikasi antara staff dengan baito, antara staff dengan staff, antara staff dengan atasan, seperti itu ya. Nah, di sana teman-teman juga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi teman-teman sedikit banyaknya, seperti itu. Selain itu, teman-teman itu bisa mengenali bahan-bahan apa saja yang digunakan di Jepang, fungsinya apa, seperti itu. Misalnya, ini mirin. Mirin ini fungsinya apa? Ini ada shoyu. Shoyu fungsinya apa? Shoyu itu ada macam-macam ya teman-teman ya. Kecap asin itu ada macam-macam. Atau ryorishu. Ryorishu itu fungsinya apa? Seperti itu. Dan berbagai macam-macam lainnya, benda-benda masak lainnya. Terus ada jenis-jenis panci, jenis-jenis penggorengan, jenis-jenis spatula, jenis-jenis sumpit. Itu teman-teman akan bisa mempelajarinya dengan cepat, seperti itu ya. Nah, itu kan dari segi bahan-bahan saja. Lalu selanjutnya adalah proses pengolahan makanan. Anggaplah teman-teman dulunya hanya tidak punya pengalaman, atau mungkin cuma punya pengalaman itu di masakan Indonesia atau masakan asing saja, seperti itu. Ketika teman-teman mencoba mendapatkan pengalaman di restoran Jepang, anggap misalnya teman-teman ditugaskan untuk bagian penggorengan saja. Nah, misalnya teman-teman bikin chicken katsu, tempura, dan gorengan-gorengan yang lainnya, seperti itu ya. Di situ teman-teman bisa mempelajari bagaimana, oh seperti ini ya cara bikin masakan di Jepang, cara begini ya cara bikin tempura, begini ya cara proses pemasakannya, waktunya segini, suhunya segini, pengolahannya seperti ini, bahan-bahannya ini, seperti itu. Nah, itu adalah satu kemampuan yang teman-teman dapatkan yang nantinya bisa teman-teman terapkan, baik itu nanti ketika teman-teman pindah bekerja atau teman-teman buka restoran sendiri. Teman-teman tahu loh, oh kayak gini loh prosesnya, oh ini loh bahan-bahan yang dimasukkan, seperti itu ya. Sehingga nanti kemampuan skill memasak teman-teman akan meningkat. Atau misalnya ketika teman-teman ditugaskan untuk memotong, misalnya sushi,
sashimi, bagaimana sih cara memotong, bagaimana sih cara mengayunkan pisau, karakteristik daging, setiap daging, ikan A, ikan B, ikan C, daging sapi, daging ayam, daging domba, daging yang lain-lainnya seperti itu ya. Teman-teman akan mempelajari karakteristik dagingnya seperti itu, dan teman-teman akan tahu bagaimana cara mengolahnya. Itu juga nantinya teman-teman akan meningkatkan skill teman-teman di dapur. Atau mungkin teman-teman tidak bekerja di yakiniku, teman-teman bekerjanya di restoran family seperti itu ya, family rest seperti itu ya. Nah, ada misalnya pengolahan-pengolahan makanan, misalnya seperti bagaimana daging ini diolah, misalnya enggak usah salah, family rest yang lebih spesifik lah, misalnya kayak takoyaki. Teman-teman akan mempelajari bagaimana cara bikin takoyaki yang benar seperti itu loh. Oh, kayak gini ya. Oh, ini adonannya seperti ini ya, dalamnya seperti ini, campurannya seperti ini. Nah, teman-teman di situ akan dapat ilmu baru. Atau misalnya okonomiyaki. Oh, ternyata okonomiyaki ini campurannya ini ya. Kita tahu campurannya seperti itu. Yang mana kita bisa menyerap ilmu dari sana seperti itu. Atau yang lain, ramen, gyudon seperti itu ya, udon dan lain-lain. Teman-teman akan mempelajari bagaimana cara membuatnya. Yang mana nanti ketika teman-teman mandiri atau dokuritsu atau misalnya memiliki keinginan untuk membuka restoran baik itu di Jepang maupun di Indonesia, teman-teman memiliki kemampuan yang dimiliki oleh orang Jepang, standar yang dimiliki oleh orang Jepang. Jadi anggaplah misalnya teman-teman buka restoran takoyaki atau okonomiyaki atau ramen di Indonesia, misal seperti itu. Teman-teman mengaplikasikan ilmu yang teman-teman dapatkan langsung dari Jepang seperti itu. Ini orisinil, asli dari tempat sananya, dari sana yang kita ambil seperti itu. Bukan mungkin takoyaki yang ecek-ecek, yang resepnya udah disesuaikan atau resepnya yang dicari di internet, misal seperti itu kan, yang mana mungkin tidak sesuai dengan yang ada di Jepang seperti itu ya. Teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali tentang perdapuran seperti itu, dan gue rasa itu sesuatu yang tidak bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman tidak langsung masuk ke bidangnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali keuntungannya yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman bekerja di dapur maupun di hall seperti itu. Atau teman-teman bisa mengenali jenis-jenis sake. Oh, ini ya sake-sakenya, ternyata ini campurannya. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu, teman-teman cari tahu. Dulu gue ingat sekali ada beberapa jenis sake yang gue nggak ngerti seperti itu loh. Ini apa sih campurannya? Atau misalnya kayak kaktel seperti itu. Kaktel itu kan banyak campurannya. Apa sih campurannya? Karena gue nggak tahu, gue cari search di internet seperti itu kan, berdasarkan namanya. Oh, ternyata kaktel ini campuran ini sama ini seperti itu ya. Nah, lagi-lagi satu level naik gue seperti itu kan. Nah, jadi sangat diuntungkan sekali ketika kita masuk ke bidang-bidang yang mana kita belum pernah bekerja sebelumnya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya, beberapa penjelasan simpel gue antara perbedaan antara kitchen staff sama hall staff seperti itu. Jadi teman-teman mungkin sedikit banyak sudah mendapatkan gambaran. Oh, ternyata seperti ini bekerja di hall. Oh, ternyata seperti ini bekerja di kitchen staff seperti itu ya. Next kita akan bahas bagaimana sih pekerjaan seorang tencho di restoran seperti itu. Next gue akan bahas di video yang lain ya, karena di video ini kita khusus untuk membahas tentang perbedaan antara kitchen staff sama hall staff saja seperti itu ya. Nah, jadi balik lagi, ketika teman-teman itu hanya ingin di satu bidang atau takut untuk masuk ke bidang yang lain karena teman-teman merasa tidak punya pengalaman seperti itu. Anggaplah teman-teman, banyak teman-teman yang bilang, "Bang, gue nggak bisa masak bang, nanti takut disuruh masuk ke dapur, gue nggak bisa ngapa-ngapain," seperti itu. Teman-teman tidak perlu khawatir, di Jepang itu kita akan diajarkan, walaupun teman-teman punya pengalaman sekalipun, teman-teman itu akan tetap diajarkan bagaimana prosedur bekerja di satu perusahaan seperti itu. Teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman nggak akan langsung kamu bikin itu okonomiyaki, kamu bikin ramen langsung, nggak akan langsung teman-teman disuruh seperti itu ya. Karena teman-teman pasti akan diajarkan, setiap perusahaan punya SOP, jumbang, resep, standar masing-masing seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman merasa sudah bisa, misalnya teman-teman memilih kitchen, setelah merasa, wah gue sudah bisa nge-handle kitchen, sudah ahli nih nge-handle kitchen seperti itu ya, teman-teman coba minta ke atasan teman-teman, saya mau masuk di hall seperti itu, saya mau belajar juga di hall sehingga nanti saya bisa bekerja di dua-duanya. Kalau sekiranya ada problem, misalnya ada salah satu staff yang nggak bisa masuk, ada baito nggak bisa masuk, kita bisa handle seperti itu loh. Sehingga nanti ketika teman-teman, seperti yang gue bilang tadi, teman-teman bisa menghandle kitchen, bisa hall, bisa, kemungkinan teman-teman itu akan naiknya itu cepat ya teman-teman ya. Jadi leader misalnya seperti itu dulu, jadi leader dulu, setelah itu nanti jadi chief atau langsung jadi tencho seperti itu ya. Teman-teman dipercaya ketika teman-teman itu sudah naik ya, levelan teman-teman jadi tencho ya, pekerjaan teman-teman itu akan berkurang, pekerjaan yang
di kitchen, di staff itu akan berkurang karena teman-teman itu akan lebih fokus dalam mengurus sumber daya manusianya, orang-orangnya. Nanti kamu urus ini ya, nanti kamu urus itu ya, akan lebih fokus dalam hal tersebut seperti itu. Karena teman-teman kan sudah ahli nih, sudah paham. Tetap dalam misalnya hall, kitchen udah paham dalam segala macam semuanya, aspek-aspek lainnya seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman hanya mengawasi saja seperti itu. Kalau misalnya ada baito, ada staff yang terbentur di pekerjaannya, teman-temanlah yang akan mengambil alih. Oh, kayak gini loh caranya, seperti ini loh, seperti ini loh. Nah, jadi tugas teman-teman nanti adalah mendidik seperti itu ya teman-teman. Ya sebenarnya nggak cuma mendidik saja, tapi lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya gambaran gue tentang pekerjaan kitchen dan hall ya. Dan gue juga sudah pernah bikin videonya sebelumnya sekitar 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, bagaimana bekerja di kitchen, bagaimana bekerja di hall staff seperti itu ya. Teman-teman bisa cek aja nanti videonya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman masih merasa ragu dengan bidang yang akan teman-teman masukkan, posisi yang akan teman-teman pilih di restoran, silahkan cek dulu lowongannya, cek dulu lamaran pekerjaannya, apakah ini posisinya untuk hall staff atau kitchen staff seperti itu ya. Atau teman-teman tanya nanti ketika misalnya saat wawancara ya, nanti ketika misalnya gue bekerja di restoran ini, saya masuk ke restoran ini, posisi apa yang akan saya tempatkan seperti itu, atau di mana saya akan ditempatkan, tanya seperti itu. Misalnya dibilang kamu akan bekerja di kitchen seperti itu, teman-teman bisa nego loh. Oh, kalau kitchen saya masih belum percaya diri. Saya masih mau melatih kemampuan bahasa saya dulu. Boleh nggak saya diletakkan di hall staff sementara waktu di awal-awal untuk 3 bulan atau setengah tahun pertama? Boleh teman-teman tanya seperti itu. Karena ini demi kepentingan teman-teman, demi kebaikan teman-teman di masa mendatang ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman merasa tidak yakin, teman-teman dipaksa masuk ke sana, ternyata hasilnya nggak bagus, nanti itu akan membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Pekerjaan juga tidak sempurna. Perusahaan juga merasa, oh ini orang nggak guna ya, misal seperti itu ya. Ada. Ya sebaiknya teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Silahkan diskusikan saat wawancara, silahkan diskusikan dengan TSK kalau sekiranya teman-teman tidak dapat atau lupa bertanya saat wawancara seperti itu ya, bisa. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue jelaskan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan seputar Toko Tegino, hotel, restoran, cleaning, dan bidang-bidang lainnya, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.